Haji sendiri kan artinya adalah berkunjung. Haji itu berkunjung. Makanya laki-laki sampai di sana disebut pengunjung laki-laki, haji. Yang perempuan disebut pengunjung perempuan, hajah. Sudah sampai di Indonesia, kalian masih pakai haji dan hajah. Disangkanya gelar. Luar biasa ya. Makanya ketika saya pidato ceramah di mana-mana, ada yang manggil saya. Saat ini kita akan mendengarkan kajian dari Kiai Haji. Loh, sejak kapan? Saya bukan pengunjung karena saya udah jadi pribumi, udah selesai saya berkunjung di sana. Seketika di sana ya saya pengunjung, udah balik ke sini masa pengunjung? Dan saya tidak bangga dipanggil Pak Haji. Apalagi dipanggil Kiai Haji. Kayaknya ada yang miskonsepsi. Di satu sisi gelarnya tinggi banget Kiai, di satu sisi gelarnya rendah banget Haji. Bagi saya haji itu bukan gelar. Panggilan orang Arab pada pengunjung. Siapapun yang berkunjung ke sana kan dipanggil haji oleh mereka. Terus apa istimewanya? Clear sampai sini dulu. Oke, kalau clear kita lanjut. Pelan-pelan ya ngaji. Rangkaian ibadah haji tahun 2021 telah usai. Setelah selesai melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kemudian pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban, jemaah haji resmi menyandang gelar haji dan hajah. Namun tahukah Anda ternyata ada hal yang unik di balik pemberian gelar haji dan hajah tersebut? Pemberian gelar haji ini memang tergolong unik karena hanya ada di tanah air. Di luar negeri seperti di Arab Saudi dan negara muslim lainnya jarang digunakan. Bisa diterima karena ibadah haji merupakan hal yang istimewa di Indonesia. Selain butuh biaya besar, menunaikan ibadah haji juga butuh pengorbanan. Bahkan ada yang harus menabung dan rela menunggu bertahun-tahun baru bisa berangkat haji. Lalu, kapankah gelar haji dan hajah disematkan kepada jemaah haji Indonesia? Ternyata penisbatan gelar haji di Indonesia dimulai sejak abad 19 saat kolonial Belanda masih berkuasa di Indonesia. Awal mulanya pemerintah Belanda mencurigai lonjakan jumlah pengajuan paspor untuk pergi haji sehingga mereka melakukan ordonansi yaitu pengetatan dan pembatasan jumlah orang yang pergi haji setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda khawatir akan terjadi pemberontakan besar-besaran dari orang-orang yang pulang haji dari Arab akibat pengaruh pan-Islamisme yang sedang digaungkan di Timur Tengah. Menurut arkeolog Islam Nusantara Agus Sunyoto, beliau menyatakan bahwa gelar haji dan hajah mulai muncul sejak tahun 1916, dimulai dari perlawanan umat Islam terhadap kolonial. Karena setiap ada pemberontakan selalu dipelopori oleh guru toriko, haji, ulama dari pesantren. Tiga itulah yang menjadi biang kerok pemberontakan kompeni dan sampai membuat kompeni kewalahan. Penulis buku Atlas Wali Songo itu pun menambahkan para kolonialis sampai kebingungan karena setiap ada warga pribumi datang dari tanah suci Mekah selalu terjadi pemberontakan. Untuk memudahkan pengawasan, menurut Agus, pada tahun 1916 penjajah mengeluarkan keputusan ordonansi haji, yaitu setiap orang yang pulang dari haji harus dan wajib menggunakan gelar haji. Seiring berjalannya waktu, sebutan gelar haji itu semakin populer di tengah umat muslim di tanah air. Alhasil, secara turun-temurun hingga kini panggilan haji dan hajah menjadi akrab di Indonesia. Makanya haji artinya pengunjung, visitor kalau bahasa kerennya. Ya, pelancong, musafir.